Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid dengan NIM 2504010202047 dari kelas IF 103 Pemrograman Visual dari program studi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan program yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pemrograman Visual. Jadi program yang saya kembangkan ini yaitu program penilaian mahasiswa, yang mana sistem informasi penilaian akademik ini berbasis Windows Forms menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic.net. Tujuan dari program ini adalah untuk membaca data nilai mahasiswa dari file berekstensi CSV. Data yang dibaca ini meliputi NIM, nama mahasiswa, nilai, yang kemudian nanti sistem secara otomatis akan menentukan grade dan statusnya. Jadi grade-nya itu nanti nilai A sampai E, lalu statusnya ini akan memiliki nilai lulus atau tidak lulus. Baik, kita langsung saja menjelaskan di bagian desain dulu. Jadi pertama, di desain ini sudah ada label dengan judul program penilaian mahasiswa. Lalu kemudian di bawahnya terdapat dua button. Yang pertama tombol buka file yang nantinya akan digunakan untuk memilih file CSV. Kemudian ada tombol reset, nanti akan menghapus data dan mengembalikan aplikasi ke kondisi awal. Lalu di tengah ada bagian data grid view yang menampilkan data mahasiswa nantinya dengan kolom NIM, nama, nilai, grade, dan status. Kemudian pada bagian di bawah sini juga ada label dengan tulisan jumlah mahasiswa yang nantinya dia akan mengikuti data yang kita input tadi di buka file tadi. Baik, langsung saja kita bagian struktur programnya. Jadi yang pertama terdapat event form load, yang mana di saat program ini pertama kali dijalankan, sistemnya akan memanggil prosedur atur tabel, yang mana prosedur ini bertujuan untuk mengatur struktur data grid view. Jadi nanti di struktur data grid view ini akan menambahkan kolom dan mengatur properti tabel seperti di bagian prosedur setup tabel ini. Jadi nanti di awal kolomnya itu akan kosong dulu. Jadi masih di bagian clear, masih dikosongkan. Lalu nanti akan menambahkan, saat dijalankan dia akan menambahkan kolom NIM yang diambil dari dataset kolom NIM juga. Lalu juga nama mahasiswa diambil dari nilai nama di dataset. Lalu bagian nilai juga diambil dari nilai di dataset, dan kemudian ada kolom grade dan juga status yang nantinya akan terisi otomatis. Lalu di sini ada prosedur untuk membaca file CSV. Jadi ketika tombol buka file ditekan, sistemnya akan menjalankan prosedur baca file CSV. Di dalam prosedur ini nantinya sistem akan membuka dialog pemilihan file. Kemudian dia akan membaca seluruh isi file menggunakan ini file .read_all_lines. Nah, kemudian menggunakan perulangan for untuk membaca setiap baris datanya satu persatu. Kemudian juga di sini terdapat menggunakan percabangan if untuk menentukan status kelulusan atau tidak status lulus atau tidak lulus. Lalu di baris pertama pada file dilewati karena akan merupakan header gitu. Jadi nanti di bagian baris pertama file itu kan nanti ada nama, ada NIM, dan ada nilai gitu. Jadi itu akan dilewati. Lalu di sini ada function penentu grade atau prosedur penentu grade. Jadi program ini memiliki function bernama tentukan grade yang ini. Jadi function ini akan menggunakan struktur percabangan untuk mengkonversi nilai yang berupa angka nantinya akan berubah menjadi huruf. Jadi penentuan grade-nya ini akan dikonversikan berdasarkan rentangnya gitu, rentang nilainya.
Jadi jika dia nilainya 85 atau 85 ke atas, maka nilainya akan A. Kemudian jika nilai sama dengan atau lebih dari 75, maka nilainya B. Lalu nilai lebih atau sama dengan 65, nilainya C. Atau jika nilai lebih atau sama dengan 50, nilainya E. Jika ada yang lain, maka nilainya E. Jadi function ini dibuat terpisah biar kodenya itu lebih terstruktur dan lebih mudah dikembangkan. Jadi di program ini ada perulangan dan percabangan. Program ini memenuhi kriteria tugas yang terdapat pada soal. Jadi dia di soal itu meminta untuk melakukan perulangan for, yang mana nanti for ini akan membaca data dari file. Kemudian ada struktur percabangan if untuk menentukan grade dan status, prosedur dan function untuk memisahkan logika program. Baik, di sini ada function dari tombol reset, button reset click, yang mana nantinya ketika kita klik button reset, maka data mahasiswanya ini akan clear atau mengosongkan. Dan pada bagian label info nanti di teksnya itu akan jumlah mahasiswa sama dengan 0. Jadi langsung saja kita coba untuk programnya, kita demokan. Baik, di sini tidak ada error. Kita langsung saja mulai. Jadi untuk menampilkan data di sini, kita harus klik dulu buka file. Dan di sini saya sudah menyiapkan dataset mahasiswa yang sebagai contoh. Nah, di sini filenya itu data grid view-nya itu akan menampilkan data dari dataset yang kita buat tadi, yang kita pilih tadi. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi, di bagian grade dan status ini akan terisi otomatis apabila ada nilai di dalam sini. Ada perulangan, ada prosedur if. Jadi grade ini menggunakan program if. Jadi di sini nanti akan ada namanya, akan ada nilainya. Lalu di sini kita akan melakukan tombol reset. Nah, seperti yang kita buat tadi, reset itu akan mengzerokan atau membalikan kondisi tabelnya seperti awal. Seperti itu. Baik, mungkin sekian hasil penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.